1. Jadi di sini kami dari kelompok 1 berasal dari mata kuliah zoologi invertebrata. Di sini kita akan menjelaskan tentang filum Platyhelminthes. Filum Platyhelminthes merupakan cacing pipih. Jadi ada beberapa submateri yang akan dibahas. Berikut saksikan video kami. Ini dia sub-sub materi yang akan dibahas. Yang pertama, kita akan menjelaskan nanti tentang definisi dan ciri-ciri film ini. Kemudian ada struktur tubuh dari film ini, sistem pencernaan, sistem syaraf, sistem indera, sistem reproduksi, klasifikasi penyakit pada manusia, dan apa sih penyakit yang disebabkan oleh cacing pipih ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan saksikan video kami. Filum Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani. Platy yang berarti pipi dan helminthes berarti cacing. Dan artinya itu Platyhelminthes merupakan cacing yang berbentuk pipi. Nah, Platyhelminthes ini merupakan hewan acelomata atau bisa disebut juga hewan tanpa rongga. Nah, terdiri dari 4 kelas. Yang pertama Tuberlaria, Monogenea, Trematoda, dan juga Cestoda. Pun ciri-ciri Platyhelminthes yang pertama, tubuhnya simetri bilateral. Jika diambil garis memotong dari depan ke belakang, maka akan tampak bagian yang sama antara kiri dan juga kanan. Terdiri dari 3 lapis sel. Yang pertama epidermis atau ectodermis, dan mesodermis, dan juga endodermis. Nah, pada kelas Tuberlaria, epidermis atau ectodermisnya ini lunak. Sedangkan pada Trematoda dan Cestoda ini mempunyai alat penghisap. Nah, Platyhelminthes ini sangat sensitif terhadap cahaya. Bila Platyhelminthes ini terkena cahaya atau berada di suhu yang panas, maka akan mengakibatkan kulitnya kering, bahkan cacing ini bisa mati. Nah, sistem pencernaan tidak lengkap karena tidak memiliki anus dan lapisan otot tumbuh dengan baik. Rongga tubuh tidak ada, rongga di antara dinding tubuh dan organ dalam berisi mesenkim atau jaringan mesodermis. Film Platyhelminthes ini tidak memiliki sistem rangka, sistem peredaran darah, dan juga sistem pernapasan. Dan sistem pernapasannya ini dilakukan dengan cara difusi. Nah, sistem saraf terdiri atas sepasang ganglia anterior atau cincin saraf yang berhubungan dengan 1-3 benang saraf longitudinal. Reproduksinya secara seksual dan ada juga beberapa jenis secara aseksual dan hidup secara bebas, dan ada pula yang parasit atau bisa hidup di tubuh manusia maupun hewan. Baik, selanjutnya di sini adalah struktur tubuh Platyhelminthes, di mana struktur tubuh Platyhelminthes dimulai dari mulut, yaitu tempat masuknya makanan yang terletak di bagian ventral. Pada mulut terdapat saluran yang dapat dijulurkan yang disebut dengan faring untuk menyedot makanan. Kemudian yang kedua ada saluran pencernaan, yaitu berfungsi sebagai mencerna makanan. Kemudian yang ketiga, bintik mata, yaitu alat indera yang digunakan untuk mendeteksi cahaya planaria yang menyukai gelap. Kemudian yang keempat, aurikel, yaitu merupakan organ penciuman. Kemudian yang kelima yaitu protonehirdia, yaitu saluran yang menghubungkan antara pori-pori dengan sel api sebagai organ ekskresi. Selanjutnya berikut ini merupakan struktur tubuh dari Clonorchis, di mana yang biru ini merupakan genital pore-nya, kemudian yang pink ini merupakan uterusnya, dan yang kuning ini pencernaan cacing pipih. Sistem pencernaan cacing pipih disebut sistem gastrovaskular, di mana peredaran makanan tidak melalui darah, tapi oleh usus. Sistem pencernaan cacing pipih dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Dengan demikian, selain mencerna makanan, usus juga mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Selain itu, cacing pipih juga melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena tidak memiliki anus.
Cacing pipih tidak memiliki sistem transport karena makanannya didarkan melalui sistem gastrovaskular, sementara itu gas O2 dan CO2 dikeluarkan dari tubuhnya melalui proses difusi. Masuk ke sistem saraf. Sistem saraf berupa tangga tali yang terdiri dari sepasang ganglion otak di bagian anterior tubuh. Nah, kedua ganglion ini dihubungkan oleh serabut-serabut saraf melintang dan dari masing-masing ganglion membentuk tangga tali saraf yang memanjang ke arah posterior. Kedua tali saraf ini bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Sistem saraf cacing pipih terdiri atas ganglion dan tali saraf tepi atau ventral yang melintang dari ujung ke ujung tubuh. Adapun sistem indera cacing pipih, yang pertama ada beberapa jenis cacing pipih memiliki sistem penginderaan berupa oselli, di mana bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Yang kedua, bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior atau kepalanya. Yang ketiga, seluruh cacing pipih ini memiliki indera meraba dan sel komoreseptor di seluruh tubuhnya. Yang keempat itu ada beberapa spesies juga memiliki indera tambahan berupa auricula, statosista, dan reoreseptor. Sedangkan sisa metabolisme tubuhnya ini dikeluarkan secara difusi melewati dinding sel. Melanjutkan materi dari teman saya mengenai sistem reproduksi. Nah, jadi sistem reproduksi pada pelatih helminthes dilakukan secara seksual dan aseksual, di mana pada reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum oleh sperma terjadi dalam tubuh atau secara internal, dan fertilisasi dilakukan dengan pasangan lain. Nah, pada reproduksi aseksual tidak dilakukan oleh semua pelatih helminthes. Nah, di mana kelompok pelatih helminthes tertentu dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Kemudian, regenerasi potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Reproduksi pelatih helminthes itu terbagi menjadi dua, yaitu secara seksual dan aseksual. Nah, pada reproduksi pelatih helminthes secara seksual, di mana itu berfertilisasi secara internal. Nah, di mana pelatih helminthes merupakan hewan hermafrodit, yang di mana terdapat dua jenis kelamin dalam satu individu. Namun yang berfungsi adalah sel gamet yang matang terlebih dahulu, dan butuh individu lain untuk melakukan fertilisasi. Dan kemudian reproduksi secara aseksual pada pelatih helminthes itu terbagi menjadi empat tipe, yaitu di mana pertama ada paratomi, di mana tipe pembelahan paratomi itu berbentuk seperti rantai di mana tiap individu terbentuk sebelum terbelah. Yang kemudian tipe fragmentasi, di mana ini pemisahan atau pembagian beberapa bentuk dari otot yang berkontraksi dan masing-masing dari itu akan menghasilkan individu baru. Nah, kemudian ada tipe arkitomi, di mana tipe pembelahan ini diikuti oleh reorganisasi tubuh. Dan kemudian yang terakhir itu tipe partenogenesis, di mana reproduksi aseksual ini betina memproduksi sel telur tanpa fertilisasi. Nah, di mana dalam partenogenesis ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu haploid dan diploid. Klasifikasi pelatih helminthes, yaitu pada kelas Turbellaria. Kelas Turbellaria merupakan cacing pipih yang menggunakan bulu getar sebagai alat geraknya. Contohnya adalah Planaria. Kelas Planaria merupakan jenis cacing pipih yang biasanya hidup di air tawar yang jernih dan belum terkontaminasi sama sekali. Gambarnya dapat kita lihat. Kelas Cestoda. Kelas Cestoda memiliki kulit yang dilapisi kitin sehingga tidak tercemar oleh enzim di usus inang. Cacing ini merupakan parasit pada hewan. Contohnya adalah Taenia solium dan Taenia saginata. Spesies ini menggunakan scolex untuk menempel pada usus inang. Taenia bereproduksi dengan menggunakan telur yang telah dibuahi dan di dalamnya terkandung larva yang disebut oncosper. Contoh dari kelas Cestoda ini dapat kita lihat pada gambar di samping ini.
Kemudian kelas Trematoda. Trematoda atau disebut juga sebagai cacing isap adalah kelas dari anggota hewan yang tidak bertulang belakang, yang termasuk dalam jenis filum Platyhelminthes. Jenis cacing Trematoda hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Tubuhnya dilapisi dengan kutikula untuk menjaga agar tubuhnya tidak tercerna oleh inangnya dan mempunyai alat pengisap dan alat kait untuk melekatkan diri pada inangnya. Gambar dari kelas Trematoda dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Monogenia adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Hewan dari kelas Monogenia umumnya parasit, artinya dapat merugikan inangnya. Hewan ini juga tidak memiliki rongga tubuh. Monogenia mempunyai sistem pencernaan sederhana yang mencakup lubang mulut, usus, serta anus. Contoh dari spesies kelas ini adalah Noebenedia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyakit pada manusia yang disebabkan oleh infeksi cacing tambang atau kita kenal juga dengan infeksi cacing pipih. Jadi, infeksi cacing pipih adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit cacing yang menempel pada kulit manusia, kemudian masuk ke dalam tubuh dan berkembang dalam darah. Infeksi cacing ini banyak ditemukan pada daerah tanpa sumber air yang bersih. Penyakit ini juga disebut dengan penyakit schistosomniasis. Nah, penyakit ini menimbulkan rasa gatal dan rasa perih pada penderitanya. Seperti pada gambar, dia itu menimbulkan seperti semacam ruam-ruam merah pada kulit. Jadi, ketika teman-teman berada dalam wilayah yang air bersihnya itu rentan, maka berjaga-jagalah jangan sampai cacing pipih ini masuk ke dalam tubuh teman-teman. Berhubung saya adalah pemateri yang terakhir dan telah dipaparkan banyak materi tadi oleh teman-teman saya, maka saya yang akan menutup video kali ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.